kebatilan. Belajar dari kisah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam tulisan-tulisan sejarah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang selesai dalam melaksanakan perjalanan suci dan kembali ke tengah-tengah kota Mekah, Nabi mengabarkan kepada penduduk Mekah tentang perjalanannya itu. Ada dua reaksi yang muncul. Pertama, ada yang secara spontan tanpa berpikir panjang membenarkan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, termasuk apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan juga sahabat-sahabat dekat Nabi termasuk Ali bin Abi Thalib. Tapi di sisi lain ada yang menolak, menentang, bahkan mengejek gitu. Karena menurut takaran pikiran kelompok yang kedua ini, sungguhlah tidak mungkin seorang manusia bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh tempatnya. Bahkan bukan hanya di wilayah dunia, di alam malakut. Perjalanan Mekah Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh dengan kendaraan kuda atau onta itu bisa 1 bulan perjalanan. Apalagi ketika harus naik ke Sidratul Muntaha. Inilah yang kemudian mendorong Abu Jahal, termasuk Abu Sofyan, Abu Lahab, dan kelompok kafir Quraisy menolak dengan penuh kesinisan. Apa yang bisa kita petik jamaah rahimakumullah tentang kisah perjalanan Isra wal Mi'raj ini dari perspektif kebenaran ya. Jadi gini, yang namanya kebenaran itu kuncinya satu, benar itu sampai kapanpun tetap benar. Itu harus dipegang. Meskipun seluruh manusia menolak kebenaran, tapi yang namanya kebenaran, al-haq itu tetap benar. Nah, apa yang menyebabkan kemudian orang menolak kebenaran? Kalau kita membaca tentang psikologi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ada beberapa faktor. Pertama adalah karena orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan ketika itu masih diliputi tabir. Jadi pikirannya, hatinya itu masih terdinding. Masih terdinding. Apa yang mendinding hati dan pikirannya sehingga sulit menerima kebenaran, bahkan melecehkan kebenaran? Tidak lain adalah aspek-aspek duniawi. Nah, kemudian aspek duniawi itu apa? Bentuknya satu, karena kedudukan atau posisi. Jadi orang itu kalau memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, mungkin dia orang yang punya strata sosial gitu ya, itu biasanya agak sulit menerima kebenaran. Ya. Kecuali orang yang betul-betul diberi hidayah. Nah, ini kita belum bicara hidayah ini. Orang yang memiliki posisi strata sosial baik di masyarakat itu biasanya ada kecenderungan meremehkan kebenaran. Apalagi yang menyampaikan kebenaran hanya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yatim piatu yang hidupnya terlonta-lonta. Setelah orang tuanya meninggal, kemudian diselamatkan oleh datuknya Abdul Muthalib. Setelah datuknya meninggal, diterima oleh Abu Thalib, artinya orang yang patut diremehkan oleh orang-orang penguasa itu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami bahwa ketika itu memang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan sedang naik daun, dia sedang berada di posisi strategis. Ini sama dengan kasusnya kalau mundur ke belakang seperti Fir'aun ketika menghadapi dakwah Nabi Musa. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Penguasa yang tidak tertandingi di masa itu, terutama di Mesir. Sehingga apapun kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sulit menembus dinding hatinya dan tidak sanggup membuka tabir pikirannya karena masih diliputi dengan as-sultan kekuasaan. Yang kedua yang juga menyebabkan sulitnya masuk kebenaran adalah aspek duniawi kedua adalah kekayaan. Orang kaya itu biasanya kalau nggak dapat hidayah sulit menerima kebenaran. Karena nanti ada orang yang sama-sama kaya selevel Abu Sofyan ya, selevel Abu Jahal yang punya sama-sama punya budak.
sama-sama punya kuda, sama-sama punya onta, tapi dia menerima kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq, kaya Abu Bakar itu. Khadijah itu 3/4 kekayaan Mekah itu milik Khadijah, tapi dia menerima kebenaran. Itulah sisi lain daripada peran hidayah itu. Orang yang diuji Allah dengan kekayaan yang lebih, ini biasanya ada kecenderungan menolak kebenaran, seperti yang ditampilkan oleh, kalau sebelumnya Qarun misalnya, yang satu generasi dengan Fir'aun, Qarun. Yang ketiga, kebenaran itu biasanya sulit masuk bagi orang-orang yang memiliki ilmu lebih, tetapi ilmu itu tidak diridhoi Allah. Dia pinter gitu ya, tetapi jauh dari keridhaan Allah. Ini seperti, jangan disangka orang-orang kelas Abu Lahab, Abu Jahal itu bodoh. Walaupun dikatakan zaman jahiliyah, tapi mereka sudah mampu membangun komunikasi dengan kabilah-kabilah di luar Mekah, Pak. Kita semua tahu sejarah di Mekah ya, ketika musim-musim haji itu orang-orang itu pada datang ke Mekah. Itu artinya Abu Jahal itu telah mampu membangun diplomasi yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang berilmu. Kalau di zaman kehidupan Fir'aun ada namanya Haman, seorang arsitek yang tak tertandingi, yang membangun tangga tinggi atas perintah Fir'aun untuk mengintip Tuhannya Musa alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perlu hati-hati juga ketika kita merasa dititipi ilmu gitu, dilebihkan di area yang lain, itu waspadalah kadang-kadang, karena ilmu kita itulah kita sulit menerima kebenaran. Maka kita selalu berdoa mudah-mudahan ilmu yang Allah amanahkan ini menjadi ilmu yang diridhoi. Harta yang diamanahkan, harta diridhoi. Kemudian yang keempat, saudaraku, kebenaran itu biasanya sulit diterima oleh orang-orang yang masih mengkultuskan kakek moyangnya, ya. Masih mendewa-dewakan kakek moyangnya. Seperti ayat 170 surat Al-Baqarah yang kadang-kadang dibaca Ustadz Ikhwan, dan nanti juga di dalam Quran surat Luqman ayat 21, termasuk ada dalam surah Al-Maidah ya. Di sana dikatakan, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan kepadamu, mereka menjawab, tidak, cukuplah bagi kami mengikuti apa-apa yang ditinggalkan oleh kakek moyang kami, leluhur kami. Sampai kemudian Allah menyindir, apa iya kamu akan mengikuti orang-orang yang tidak tahu ilmu dan hanya mengikuti hawa nafsu. Saudaraku yang dirahmati Allah, hormat kepada orang-orang terdahulu itu sangat penting. Tetapi kemudian ketika mereka tidak memiliki alasan kebenaran, maka kita harus menyelisihinya. Nah, inilah bahayanya kita ta'assub. Sekarang ta'assub itu, kultus itu bukan hanya kepada orang-orang terdahulu. Kadang-kadang ada yang mengkultuskan gurunya, mengkultuskan ustadznya, mengkultuskan organisasinya. Nah, orang kalau sudah tersekat seperti ini, dia sulit untuk menerima kebenaran. Karena itu jangan terlalu kita berta'assub atau mengkultuskan organisasi, mengkultuskan paham, mengkultuskan kiai, sehingga nanti kita akan sulit menerima kebenaran. Dan yang terakhir, yang kelima, kebenaran itu sungguh sangat sulit bagi orang-orang yang masih diliputi sifat sombong. Sombong itu tidak lain adalah penjelmaan dari iblis laknatullah. Di surat Al-Baqarah dan nanti diulang di surat Al-Kahfi ada ayat apa? Wa idza qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis
abba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat dan termasuk iblis supaya sujud kepada Adam, maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Kenapa? Aba, sombong dia, wastakbar. Ya. Dia enggan dan sombong gitu. Makanya ada mendefinisikan yang dinamakan sombong itu adalah menolak kebenaran. Maka titisan dari sikap iblis laknatullah ketika terjadi dialog di surga itu akhirnya turun ke bumi dan masuk ke dalam jiwa manusia-manusia yang tidak mau mendapatkan menerima nasihat. Ini yang paling bahaya, jamaah rahimakumullah. Orang kalau sudah diliputi oleh perilaku iblis, sudah diwarnai pikiran iblis, sudah dibungkus hatinya dengan bungkus iblis, walaupun kebenaran itu ada di depan mata dengan begitu jelas, pasti dia akan aba wastakbar. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, dan itu pula rahasia kenapa kita supaya selalu berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Karena nanti antara iblis dengan setan jin itu punya satu sejarah, satu ikatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kultum singkat, mudah-mudahan menjadi tambahan referensi kita bahwa kita sebetulnya sedang mencari sebuah kebenaran dan ingin mencoba hidup yang benar. Tapi ketahuilah bahwa tidak semua kita berkesempatan disinggahi kebenaran itu ketika faktor-faktor duniawi tadi masih melekat. Sebab itu penting sekali-sekali pakaian-pakaian duniawi itu kita tanggalkan, ya, ditaruh sementara, baru kita menerima kebenaran. Semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasr minallah wa fadhukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.